Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها مرأة صالحة. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Imam Masjid At-Taqwa Buana Mas 1 yang kami muliakan, serta yang kami ta'zimi bapak dan ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Saya doakan Bapak Ibu yang rajin sholat ke masjid, mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusannya. Amin. Allah murahkan rezekinya. Yang kencang Bu, jawabannya Bu. Allah lunasi hutangnya. Dan Allah berikan anak yang saleh dan salehah. Pada malam hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya keutamaan salat tarawih pada malam yang ke-26 ini, di mana dia akan mendapatkan keutamaan ini dan tidak dimiliki oleh orang yang enggak salat tarawih pada malam hari ini. Wa fil lailati sadisata wa ishrun, di malam yang ke-26 ini, orang-orang yang salat tarawih, maka yarfa'ullahu lahu sawaban arba'ina aman. Orang yang salat tarawih malam 26 ini memiliki keutamaan, Allah akan tingkatkan pahalanya hingga tingkatannya 40 tahun lamanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira nyesel nggak kalau salat tarawih pada malam hari ini? Kalau enggak sholat tarawih pasti nanti di akhirat nyesal. Kenapa aku tidak memiliki pahala sampai ditingkatkan sama Allah sampai 40 tahun. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini judulnya cocok untuk anak-anak muda, yaitu tentang wanita yang solehah. Nah, ini judul ini saya ambil dari pemerintah Kota Batam, bahwa pada malam ke-26 judulnya adalah wanita solehah. Nah, ini adik-adik yang mencatat, mana adik-adiknya ini yang catat nih? Baiklah, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ada nanti saya sampaikan ciri-ciri wanita solehah, di mana wanita solehah ini bagaikan intan di dalam tumpukan pasir. Dia memang tidak cemerlang, tertimpa dengan tumpukan masyarakat yang begitu banyak, tapi kepribadiannya, akhlaknya, Masya Allah, dari dunia saja dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ibu-ibu yang di belakang ingin menjadi wanita yang salehah, silakan Bu, pintu masih terbuka lebar. Tapi ibu harus memiliki ciri-ciri yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ataupun bapak yang ingin mendidik istrinya menjadi wanita yang solehah, dengarkan baik-baik ceramah pada malam hari ini. Karena wanita solehah menjadi idaman para laki-laki. Laki-laki yang soleh juga artinya Bapak Ibu, menjadi ratunya bidadari. Wah, ini bahasa saya udah mulai ke akhirat nih Pak. Nanti di surga nanti laki-laki satu akan dilayani beberapa bidadari. Dan cantiknya bidadari itu, Bu Ibu, Bapak-bapak, dibandingkan dengan wanita yang di dunia ini, 70 wanita cantik di dunia itu lebih cantik lagi bidadari.
Saya ulang, 70 kali lipat cantiknya orang yang ada di dunia ini, Pak. Itu lebih cantik bidadari. Tak bisa dibayangkan cantiknya bidadari di surga. Tapi kalau perempuan yang solehah atau wanita yang solehah itu akan menjadi ratunya bidadari. Jadi ketika nanti pandangan seorang laki-laki melihat perempuan yang bidadari itu, Pak, Masya Allah, itu nggak bisa dibayangkan cantiknya bidadari itu. 70 kali lipat cantiknya wanita di dunia. Tapi ternyata ketika wanita solehah itu dibuka tirainya, wah, para lelaki di surga itu akan melihat, Masya Allah, ternyata di surga ada lebih cantik lagi daripada bidadari. Nah, ibu-ibu dengar ini, cantiknya wanita solehah di surga nanti itu lebih cantik 70 kali lipat cantiknya bidadari. Nah, nggak bisa dibayangin lagi nih, Pak. Nah, Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri wanita solehah itu? Maka Nabi Muhammad SAW ingatkan beberapa hadisnya itu, khairun nisa bainakum, siapa perempuan yang paling baik di antara kalian? Nah, ini siapa itu, Pak Ustaz? Idza amarta fa asrarta, ketika wanita itu disuruh, diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu oleh suaminya, maka dia kerjakan. Nah, ini kalau tidak melanggar kodrat perempuannya atau tidak dalam kemaksiatan, maka wanita yang solehah itu dia selalu mematuhi perintah suaminya. Jadi kalau adik-adik yang belum menikah ini belajar menaati orang tua dulu. Suatu saat kalau dia sudah menikah, maka dia harus mentaati suaminya. Nah, lalu apalagi perempuan yang paling baik di antara kalian itu ketika dipandang itu menyenangkan, Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri wanita solehah di dunia ini, Bapak Ibu, ketika dipandang itu, ketika dipandang dengan laki-laki yang mahramnya, keluarganya itu menyenangkan, tidak cemberut, tidak jutek. Kalau kita didik istri kita, Bapak Ibu, melihat mukanya, ayo dek belajar, melihat suami itu pahala. Begitu juga saya melihat dirimu itu pahala juga, seperti saya melihat bidadari yang ada di surga. Jadi perempuan itu kalau dipandang itu menyenangkan, Bapak Ibu. Dan ini saya akan jawab, Bapak Ibu, perempuan yang solehah ini bukan perempuan yang cantik di dunia ini. Nah, ini kan kadang-kadang ditafsiri aneh. Muka saya kurang cantik, Pak Ustadz, jadi saya bukan wanita soleh. Bukan. Perempuan solehah itu bukan terletak pada fisiknya, tapi terletak dalam akhlaknya, terletak dalam bagaimana kesehariannya itu menjaga wibawanya. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Al-Quran menjawab, ada perempuan-perempuan yang diciri-cirikan, dan ibu-ibu harus, kalau belum, harus ikut indikator ini supaya nanti ketika meninggal dunia ibu termasuk menjadi wanita yang solehah. Amin. Yang pertama adalah as-sadiqat. Nah, di dalam Al-Quran itu perempuan solehah itu atau wanita solehah itu adalah wanita yang jujur dalam dirinya ataupun dalam kepada sesamanya. Jadi kalau perempuan sudah nggak jujur, Bapak Ibu, ini udah tidak termasuk perempuan yang solehah. Kalau ada perempuan di sini yang jujur kesehariannya, baik dia ketika disuruh oleh orang tuanya, jujur, ketika dia suruh mengakui dia jujur, ini ciri-ciri yang pertama. Sekarang perempuan-perempuan kadang-kadang Masya Allah yang sudah masuk di CCTV, banyak perempuan-perempuan melakukan perbuatan yang tak senonoh. Ya, ada perempuan yang mencuri, ada yang perempuan yang kelahi, ada yang perempuan yang membuka auratnya sampai naudzubillahi min dzalik, mesum di mana-mana. Ya, ini sudah tidak menjaga marwahnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri adalah qanitat. Perempuan yang solehah itu atau wanita yang soleh itu di dunianya dia selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga. Ya. Ini kalau ibu-ibu di sini salatnya dijaga, Bu. Alhamdulillah.
Jadi kalau perempuan ini kadang-kadang suka meninggalkan sholat, apalagi sudah masa haidnya udah habis, gak mau, belum mandi, akhirnya sholat jadi tinggal. Ataupun sudah gak masa haid, tapi di perjalanan ke mall, pulang larut malam, besok bangun kesiangan, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana menjadi perempuan yang solehah? Sholatnya saja gak dijaga, apalagi hatinya. Lalu yang selanjutnya adalah sabirat. Perempuan yang salihah itu adalah selalu mencerminkan kesabaran dalam setiap ujiannya. Nah, ini kadang-kadang perempuan sekarang banyak ngomongin di media sosial, Bapak Ibu, tak memiliki kesabaran dalam dirinya. Dikit-dikit dia curhat melalui status WA-nya. Jangankan dalam kepribadiannya, kadang dalam keadaannya pun lagi mendung status, lagi sedih, apa kejadian apapun yang ada di dalam dirinya, itu semua diungkapkan. Maka perempuan yang tidak memiliki filter dalam hatinya ini jauh, ya, memiliki ciri-ciri wanita yang salihah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, perempuan salihah dalam Al-Quran itu diciri-cirikan khasyiat, yaitu memiliki hubungan khusus kepada Tuhannya. Nah, jadi karena perempuan-perempuan ini menjaga amaliyahnya, dari bangun tidur sudah mulai berdoa, nanti bersiwak, sikat gigi, membersihkan, mempercantik diri di dalam rumah, lalu menjaga auratnya, tak jarang keluar, Bapak Ibu. Jadi kalau perempuan-perempuan ini diisyaratkan Nabi, siapa perempuan yang paling buruk? Al-mutabarrijat wal mutakhayyarat. Perempuan yang buruk di antara kalian itu adalah perempuan-perempuan yang suka keluar malam dan berdandan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berlaku sombong dan congkak. Ini perempuan-perempuan yang mulai seperti ini jangan diambil istri ataupun jangan ditemani Bapak Ibu. Ya, berdandan bukan untuk mahramnya, melainkan untuk orang lain. Habis itu ditampakkan dadanya, pahanya, habis itu keluar malam seperti seorang pelacur, memakai wangi-wangian sampai orang yang bukan mahramnya mencium baunya. Ini al-mutabarrijat, Pak. Ini sudah diisyaratkan Nabi, perempuan yang paling buruk walaupun dia cantik tapi tidak menjaga kehormatannya. Al-mutabarrijat, selalu bersoleh untuk orang lain dan keluar dari rumahnya. Dan wal mutakhayyalat, yaitu orang perempuan-perempuan yang sombong. Dalam di dunia ini ada perempuan yang sombong. Nah, inilah contoh perempuan yang paling buruk. Walaupun dia cantik, tapi kalau menyombongkan diri, akulah wanita yang cantik di dunia ini, akulah yang paling, akulah dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri dalam Al-Quran adalah as-shaimat. Perempuan yang solehah itu dia bukan puasa, tapi dia menjaga kemaluannya. Bukan hanya kemaluannya saja, matanya, mulutnya, sampai ke hatinya pun dijaga. Ini as-shaimat Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar dia puasa, tapi matanya dia jaga, menundukkan pandangan ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Menjaga kehormatannya, takut dilecehkan apabila dia membuka auratnya. Lalu dia tak mudah untuk bergoncengan, untuk keluar bersama orang-orang yang bukan mahramnya. Ini mulai sekarang mulai dididik. Anak-anak kita yang perempuan Bapak Ibu, yang sudah SMP ke atas, sudah mulai kita awasi kemana pergaulannya, dengan siapa dia berteman, pulangnya siapa yang dia ngantar. Ya, kadang-kadang pulang pamitnya berangkat belajar kelompok, tapi pulangnya kadang-kadang terlalu malam. Sudah banyak cerita-cerita di Batam ini Bapak Ibu, ya, katanya cari angin keluar, tapi pulang-pulang sudah masuk angin. Ya, akhirnya berbadan dua, akhirnya dan banyak surat-surat di pengadilan agama itu wanita yang ingin minta dinikahkan di bawah umur. Karena apa? Dia udah terlalu kenyang makan angin luar. Nah, ini orang tuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah bagaimana diberikan anak perempuan tak dijaga. Maka bapak dan ibu yang memiliki anak perempuan ini nanti pahalanya besar sekali kalau mampu mendidik anaknya menjadi wanita-wanita yang salihah. Untuk itu mari kita jaga, ya, dari diri kita ini, seorang suami, bapak, seorang abang, kakak, seorang ibu, diri sendiri ini. Ayo kita ciptakan dalam rumah itu harus ada wanita yang salihah.
baik dari ibu kita, dari saudara perempuan kita, ataupun dari anak kita nanti. Harus ada nanti yang akan menjadi ratunya bidadari di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yuk kita sholat tarawih. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.